Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang peragaan alat tangkap pancing rawai atau longline di Indonesia. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cynthia Maharani Gunawan dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, saya Nenglati Amira Dewi dengan NPM akhir 024. Perkenalkan, nama saya Rami Ajilati Projena dengan MPM akhir 039. Kenalkan, saya Muhammad Rizkan Purnama dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arya Gunadi dengan NPM akhir 041. Yang selanjutnya ada pengertian dari alat tangkap rawai. Alat tangkap rawai merupakan alat tangkap ikan yang termasuk dalam golongan alat tangkap ramah lingkungan, karena rawai yang menggunakan pancing, menangkap ikan dengan target spesifik dan tidak merusak habitat perairan. Alat rawai masih menjadi favorit dalam menangkap ikan. Rawai adalah alat untuk menangkap ikan yang terdiri dari rangkaian tali utama, tali pelampung, dan tali cabang, di mana tali cabang lebih pendek dan lebih kecil diameternya dari tali utama, dan di ujung tali cabang ini diikat pancing yang berumpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Konstruksi alat tangkap longline atau rawai terlihat seperti di gambar. Pada gambar nomor satu ada tali utama. Tali utama ialah bagian dari potongan-potongan tali yang dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian tali yang sangat panjang. Tali utama harus cukup kuat karena menanggung beban dari tali cabang dan tarikan ikan yang terkait pada mata pancing. Yang kedua ada di gambar 2 itu tali pelampung. Tali pelampung ialah tali yang menghubungkan pelampung ke tali cabang. Selanjutnya tali cabang. Tali cabang merupakan bagian alat tangkap longline yang berguna untuk menghubungkan tali utama dengan mata pancing. Ukuran tali cabang biasanya lebih kecil dari tali utama. Yang keempat, mata pancing. Mata pancing atau hook yang umumnya digunakan adalah mata pancing yang terbuat dari baja atau stainless steel yang yang berukuran 10,9 sampai 11,5 atau pancing nomor 7. Mata pancing biasanya ada pancing lingkar, pancing tuna, pancing dipres, pancing bulat sempurna, pancing offset, dan pancing non-offside. Selanjutnya ada umpan. Umpan ialah untuk menarik mangsa ke alat tangkap. Selanjutnya pelampung. Pelampung berfungsi mengatur kedalaman dari alat tangkap longline yang berguna untuk menahan alat tangkap longline agar tidak tenggelam. Pelampung yang digunakan pada alat tangkap berdiameter 20-30 cm. Warna pelampung harus berbeda atau kontras dengan warna air laut seperti warna orange. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah mengenal alat tangkap longline dari jarak jauh setelah setting. Pelampung terdiri dari biasanya ada 4 jenis. Yang pertama pelampung bola, pelampung bendera, pelampung lampu, dan pelampung radio. Bahan tali utama PE 3 mm dan tali cabang monofilamen nilon nomor 3000. Biasanya tali utama dan tali cabang itu sama. Metode pengoperasian alat tangkap rawai. Yang pertama, kegiatan persiapan. Suatu kegiatan mempersiapkan unit alat tangkap pancing rawai dasar yang telah tersusun rapi dalam baskat pada bagian butiran kapal atau perahu. Di samping itu, disiapkan pula pelampung dan pemberat yang masing-masing ditempatkan pada posisi yang berdekatan dengan alat tangkap pancing rawai. Kemudian dilakukan kegiatan operasi penangkapan. Yang kedua, kegiatan setting. Suatu kegiatan penurunan alat tangkap pancing rawai dasar ke dalam perairan. Kemudian kegiatan setting dilakukan selama 1-2 jam dan dilakukan oleh 2 orang. Satu orang memegangi pemasangan umpan sekaligus berperan melempari tali cabang ke dalam perairan. Satu orang bertugas mengulur dan membuang tali utama mainland. Di samping itu, mempersiapkan bendera, pelampung, dan pemberat kegiatan dilaksanakan dalam posisi kapal atau perahu berjalan secara perlahan. Yang ketiga, kegiatan hauling. Proses pengangkatan atau menarik pancing atau jaring dari perairan setelah periode penangkapan ikan. Ini adalah tahap penting dalam siklus penangkapan ikan, di mana tangkapan ditransfer dari perairan ke atas kapal atau ke darat untuk diproses lebih lanjut. Proses hauling melibatkan penggunaan alat bantu seperti winch atau mesin lainnya untuk menggunakan pancing atau jaring yang telah diturunkan di dalam air untuk menangkap ikan. Setelah hauling, tangkap ikan biasanya diurutkan, dimuat ke dalam wadah, dan disiapkan untuk diproses, disimpan, atau dijual. Hauling merupakan salah satu tahap kunci dalam proses perikanan atau efisien dan berkelanjutan.
Selanjutnya ada armada penangkapan alat tangkap rawai. Armada kapal alat tangkap online berukuran GT atau gross tonnage. Kapal berbobot 40 GT, yaitu untuk alat tangkap longline karena memiliki daya tangkap tuna longline yang tinggi dan banyak mata pancing longline. Selanjutnya ada kapal berbobot 15 GT, yaitu untuk menangkap tuna longline meskipun memiliki daya tangkap tuna longline yang lebih rendah daripada kapal 40 GT, tetapi masih cukup efektif. Selanjutnya, yang terakhir ada kapal berbobot 60 GT untuk menangkap tuna longline dengan daya tangkap tuna longline yang tinggi seperti kapal 40 GT, tetapi memiliki lebih banyak mata pancing longline. Kemudian ada daerah penangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan tuna biasanya itu berada di perairan Jawa Selatan, yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Samudra Hindia WPP 9. Wilayah perairan ini memiliki potensi sumber daya tuna potensial, khususnya untuk tuna mata besar dan tuna sirip kuning. Lalu kemudian ada contoh beberapa daerah yang biasanya digunakan, pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap tuna, yaitu yang pertama Cilacap. Letak Cilacap langsung berhadapan dengan Samudra Hindia dan potensi sumber daya perikanan tuna di Cilacap sekitar 29% dari seluruh jumlah produksi ikan di Cilacap atau 1.225 ton per tahunnya. Kemudian ada Pelabuhan Ratu. Lokasi PPN Pelabuhan Ratu berhadapan langsung dengan Samudra Hindia juga, di mana daerah penangkapannya dalam pengoperasian rawai tuna cukup relatif jauh sebenarnya dan di Teluk atau sudah di wilayah perairan Samudra Hindia. Lalu di pelabuhan ini juga biasanya melakukan penangkapan ikan tuna sirip kuning dan juga ikan tuna mata besar. Yang selanjutnya, alat bantu penangkapan ikan. Linehor merupakan alat bantu penarik ikan. Linehor ini digerakkan oleh mesin diesel. Bagian-bagian linehor. Yang pertama ada motor oil, roller penarik tali, roller penggulung tali, handle, roller penekan tali, penyangga liner hauler. Kemudian ada liner tower. Liner tower. Liner tower adalah alat bantu memancing pada kapal yang digunakan sebagai alat untuk melempar tali pancing utama yang digerakkan oleh tenaga listrik hidrolik. Linthorward, bagian-bagiannya ada handle, roller penekan tali, roller penggulung tali, roller pelempar tali, dan penyangga linthorward. Kemudian ada Brandland S. Brandland S adalah alat tangkap pancing, adalah alat tangkap yang dipasang pada dek kerja sisi kanan rampung kapal di belakang line hauler dan digerakkan oleh motor listrik untuk menarik dan menggulung tali cabang Brandland. Bagian dari Brandland S ada roller punggung tali, roller penarik tali, handle, penyangga. Kemudian ada Boyland S. Boyland S digunakan untuk menarik tali pelampung Boyland. Pada saat kegiatan penarikan, tali cabang dan tali pelampung yang sudah ditarik dari air segera dilepas dari tali utama, digulung dan diikat, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian bagian Boyland S, roller penggulung tali, roller penarik tali, handle, dan penyangga. Nah, selanjutnya untuk alat bantu tangkap ikan ada line anchor. Line anchor itu pada kapal-kapal longline yang sudah modern. Alat bantu ini biasanya dilengkapi peralatan lain selain line hauler. Line anchor adalah alat pancing yang dipasang pada bagian atas mainline tank atau tangki penyimpanan tali pancing utama dan berfungsi sebagai penarik dan penyusun tali utama agar tertata rapi di dalam mainline tank. Komponen dari line anchor ada handle, roller penekan tali, roller penggulung tali, roller penarik tali, dan roller penekan tali. Selanjutnya ada slow conveyor. Slow conveyor itu alat bantu penangkap ikan berupa ban berjalan lambat yang dipasang melintang di kapal di bawah line hauler. Fungsi
Fungsi slow conveyor itu menggeser tali utama yang telah ditarik line hauler agar tidak menumpuk di bawah line hauler tersebut. Sementara mainline bergeser mengikuti conveyor tersebut, mainline ditarik oleh line arranger untuk disusun dan diatur pada tangki penyimpanan tali utama. Selanjutnya ada branch line conveyor. Branch line conveyor merupakan alat bantu penangkap ikan berupa ban berjalan. Alat ini ditempatkan di sisi kiri kapal yang berfungsi memindahkan atau mengantar peralatan penangkapan seperti branch lines atau tali cabang, tali pelampung dan dari geladak kerja di depan ke gudang penyimpanan alat tangkap di buritan kapal. Pada kapal-kapal longline modern berukuran kecil biasanya branch line conveyor itu tidak ada karena jarak dari geladak kerja di depan dengan gudang penyimpanan alat tangkap titik jauh. Selanjutnya ada side roller atau line guide roller. Alat ini dipasang pada dinding atau tepi lambung kapal dan digunakan untuk meluruskan tali pancing utama pada line hauler. Side roller biasanya terbuat dari baja tahan karet dan bekerja secara aktif. Yang selanjutnya adalah komparasi unit penangkapan pancing rawai atau longline berdasarkan Permen KP nomor 18 tahun 2021. Dari hasil analisis jurnal yang kami bahas di sini, kami mengambil satu contoh dari masing-masing jenis rawai. Yang pertama ada rawai dasar dari perairan Pengambengan. Standar spesifikasi dari Permen KP nomor 18 tahun 2021, jumlah mata pancing harus kurang dari atau sama dengan 10.000 mata pancing. Dari studi yang kami bahas, rawai dasar tersebut menggunakan mata pancing nomor 7 dan 9, pemberat dan pelampung tanda. Masing-masing alat tangkap menggunakan mata pancing berjumlah 200 buah dengan panjang tali utama 1050 meter, monofilamen berdiameter 3,0 mm, panjang tali cabang 150 cm, monofilamen berdiameter 1,2 mm. Untuk kesesuaiannya sesuai karena memiliki ukuran yang sesuai dengan standar spesifikasi dari permen. Yang kedua adalah rawai tuna di PPS Nizam Zakman Jakarta. Untuk standar spesifikasi dari permen yaitu ukuran mata pancing tipe J J-hook, tuna paling kecil nomor 4, tipe G circle hook, paling kecil nomor 8, tipe Terasima paling kecil nomor 28. Berdasarkan studinya adalah mereka menggunakan 6 mata pancing dan jarak pemasangan antar tali cabang branch line sebesar 50 meter dengan panjang tali utama sebesar 350 meter. Nelayan Indonesia pada umumnya membawa dan mengoperasikan alat tangkap rawai tuna sebanyak 100 basket atau 100 unit. Satu tuna longliner biasanya mengoperasikan 1.000 sampai 2.000 mata pancing untuk sekali turun. Untuk kesesuaiannya sesuai, yaitu karena mereka memiliki ukuran yang sesuai dengan standar spesifikasi permen. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada inovasi pada alat tangkap longline. Nah, untuk yang di sebelah kiri dan yang pertama itu leader monofilamen. Jadi pada inovasi yang pertama ini mengganti wire leadernya seperti yang sudah saya tandai dengan warna merah, yang biasanya itu menggunakan bahan dari baja atau kawat. Nah, diganti menggunakan bahan monofilamen. Buat apa sih tujuannya? Nah, jadi tujuannya itu supaya setiap kali ada hasil tangkapan sampingan atau HTS, nah jadi gampang untuk melepaskannya. Dan peralihan dari kawat ke leader monofilamen juga terbukti sangat signifikan. Saya pernah melihat penelitian yang berada di Hawaii dan itu membuktikan sekitar 41% dari tangkapan yang biasanya mendapatkan HTS sekarang jadi berkurang sekitar 41%. Dan kemudian ada circle hook. Jadi circle hook ini memiliki bentuk yang menyerupai huruf C dan hampir melingkar sempurna. Pancing circle hook lebih aman digunakan oleh nelayan karena kan gampang untuk proses setting maupun haulingnya. Dan juga hasil tangkapan ikan yang tertangkap juga jadi tertangkapnya disangkut di mulutnya sehingga jika terjadi HTS jadi gampang untuk melepaskannya dan tidak menciderai ikan sangat parah. Yang selanjutnya ada hasil tangkapan alat mancing rawai. Yang pertama ada ikan tuna sirip kuning, yang kedua ada ikan tuna sirip biru, yang ketiga ikan marlin, yang keempat ikan tongkol, yang kelima ikan tenggiri, yang keenam ikan tuna, yang ketujuh ikan kerapu, dan yang terakhir kedelapan ikan kakap.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 7 Pancing Rawai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu.